Ya, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda melalui program Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Pemirsa, kalau kita berbicara tentang kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pokok, khususnya menjelang Idul Fitri, ini pastinya akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk itu, pemerintah terus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyediakan atau memastikan ketersediaan bahan pokok kita cukup untuk menuju nanti pada Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan bagaimana upaya pemerintah saat ini kaitannya dengan bagaimana mereka juga bekerja sama dengan para produsen untuk bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Dan untuk itu pada segmen Dialog Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas kali ini, kami angkat topiknya gerakan Bajar Pasar Murah. Dan untuk itu kami telah mengundang dua orang narasumber yang cukup berkompeten untuk membicarakan hal ini. Dan langsung saja pemirsa saya akan perkenalkan kepada Anda narasumber yang telah kita hadirkan ke studio TVRI Sumatera Utara. Yang pertama ada Bapak Muhammad Juani selaku PLT Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Selamat sore Bapak, apa kabar? Dan kemudian kita juga telah mengundang Bapak Budi Cahyanto selaku pemimpin Perum Bulog wilayah Sumatera Utara. Selamat sore Pak Budi, apa kabar? Salam sehat Bapak. Selamat sore pemirsa. Dan pemirsa kami juga nanti memastikan Anda juga harus saksikan acara ini selama 1 jam ke depan karena tentunya banyak informasi yang akan kami sampaikan terkait dengan bagaimana gerakan Bajar Pasar Murah yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan juga Bulog wilayah Sumatera Utara. Dan saya langsung ke Pak Juani dulu. Pak Juani, kalau kita bicara tentang ketahanan pangan kita di Sumatera Utara sampai saat ini bagaimana Pak gambarannya? Baik, Alhamdulillah terima kasih TVRI yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Dan kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Utara tentunya selalu berperan aktif untuk menjaga stabilitas pasokan harga dan harga. Kita sekarang ini dari sisi produksi alhamdulillah baik ada beberapa komoditas strategis baik beras, cabai, kemudian bawang merah dan lain-lain. Kita pastikan menjelang HBKN ya Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah dalam kondisi aman. Artinya ketersediaan stoknya cukup sampai dengan nanti akhir Lebaran sampai bulan April itu alhamdulillah cukup. Jadi masyarakat bisa tenang dalam menjalankan ibadah dan juga bisa nanti bergembira dalam merayakan Idul Fitri. Baik. Ya, ini cukup menarik sekali mukadimah dari Pak Juani karena tadi mengatakan Dinas Ketahanan Pangan ini memastikan stok kebutuhan pangan seperti cabai, bawang merah, bawang putih itu pasti sudah dipastikan aman untuk wilayah Sumatera Utara. Saya ke Pak Budi. Pak Budi, kalau kita bicara tentang ketersediaan beras kita untuk Sumatera Utara, seperti apa gambarnya? Kalau nggak ada beras katanya susah juga ini kan gitu dia. Nggak meriah nanti Idul Fitrinya. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang di acara TVRI. Ketersediaannya sangat baik sekali. Hari ini kami punya stok kurang lebih ada 56.000 ton dan ini sudah tersebar di seluruh wilayah Sumut. Oke. Dan bahkan hari ini kan kita memang seperti yang tadi disampaikan sedang masa panen. Oke. Jadi ada puasa, terus kemudian nanti Idul Fitri. Ini berbarengan dengan stok bulog yang kuat dan juga ada panen raya. Sehingga memang untuk produk-produk seperti beras, bahkan mungkin bisa saya katakan seperti jagung ini dalam kondisi yang baik, aman. Sehingga kalau jagungnya baik, aman, ya otomatis nanti harga ayam, harga telur itu relatif terkendali. Iya. Tapi yang mau jadi pertanyaan ini Pak Budi, bagaimana kemudian gabah para petani kita? Apakah memang itu ditampung semua Bulog atau bagaimana? Iya, jadi memang Bulog tuh sekarang punya program tuh on top-nya pertama adalah bagaimana cara memastikan bahwa setiap petani yang ingin menjual gabahnya kering panen itu dengan harga 6.500 di tingkat petani. Jadi memang kemudian yang target kedua baru kita harus meraih target 3 juta ton atau kurang lebih ya 11.000 ton yang di wilayah Sumut. Yeah. Ini memang kita harus langsung beli dari petani. Dan ini bukan hanya Bulog saja, tapi setiap pelaku perberasan yang mau membeli gabah dari petani itu harus dengan harga 6.500. Iya. Gitu. Jadi, oke, artinya animo masyarakat juga tinggi juga ya? Iya, tinggi sekali. Jadi hampir semua masyarakat tuh inginnya jual dengan harganya 6.500. Tapi untuk saat ini karena memang
masyarakat juga tahu bahwa tidak hanya Bulog yang beli 6.500, sehingga ya Bebas aja mereka ini punya kemana. pilihan ya. Iya. Biar Bulog ke 6.500, ke lain juga kalau lebih juga tidak masalah. Yang penting kita memastikan. Tapi kalau Bulog sendiri bersedia nggak sih mengambil semua gabah para petani kita? Ya kalau diambil semua nanti yang buat masyarakat gimana gitu. Artinya kalau masyarakat selama masyarakat Oh masih iya mau iya menjual, iya pasti masih pasti bisa? iya. Atau ada nggak boleh- batasan dari Bulog sendiri juga? Enggak ada batas. Enggak ada batas sama sekali. Oke. Jadi harapannya kan surplus yang ada di masyarakat kita, yang ada di Sumut, yang ada di Indonesia ini, memang kita serap semuanya. Baik. Iya. Baik. Pak Joni, kalau kita bicara tentang petani binaan dari ketahanan pangan dan tanaman pangan hortikultura sendiri seperti apa Pak? Karena ada beberapa daerah di daerah pertanian kita seperti dari Serdang atau mungkin di kabupaten lainnya. Kalau kita bicara tentang binaan Dinas Ketahanan Pangan ini Pak, apakah mereka sekarang juga menuju panen atau bagaimana? Cabai, bawang begitu? Ya, baik, terima kasih. Bahwa kita Dinas Ketahanan Pangan itu membina kurang lebih ada 45.000 kelompok tani. 45.000 kelompok Ya, tani. kelompok tani yang tersebar di Sumatera Utara. Ya, dengan berbagai komoditi, ada pangan, horti, dan lain. Jadi artinya di Sumatera Utara ini kan berpindah-pindah, bergilir Pak. Bergilir ya, nanam padinya bergilir sehingga di Sumatera Utara ini selalu harga itu stabil tinggi. Tadi dibilang oleh Pak Pinwil Bulog, artinya Alhamdulillah sekarang ini di era kepemimpinan Pak Presiden kita, Pak Prabowo, menetapkan satu kebijakan yang namanya harga gabah kering panen. Gabah kering panen kita itu dihargai Rp6.500 per kilogram. Seperti itu Pak. Artinya kami dari sisi petani sangat bersyukur karena ada nilai tambah petani yang lebih. Ya. Petani itu bisa menikmati keuntungan yang lebih daripada harga itu. Sehingga ini suatu anugerah ya kepada petani, dan kita dari sisi pembinaan sangat baik. Selalu petani mengharapkan, Pak gimana ini kita harganya ini harga-harganya sebenarnya naik dan lain-lain, produksinya, tapi harga gabah kita nggak naik. Tapi sekarang ini jauh oleh pemerintah. Jauh lebih baik begitu ya? Jauh lebih baik seperti ini. Kemudian juga kita membina kelompok tani itu bagaimana mereka itu bisa berproduksi secara maksimal untuk kebutuhan kita. Misalnya Sumatera Utara, kita Pak Sumatera Utara Pak Pinwil Bulog, kita nanam padinya itu setahun itu kurang lebih yang reguler di luar program itu ada 814.000 kurang lebih Hektar. setiap tahunnya. Ditambah lagi yang program, ada beberapa yang program-program bantuan yang harap naik luas tanamnya, sehingga diharapkan nanti jangan sampai pertanaman yang luas itu baik pangan, ada cabai dan lain-lain, pada saat panen harganya jatuh. Makanya diambil kebijakan supaya Bulog dan juga stakeholder lain seperti penggilingan padi itu juga terlibat untuk bisa membeli dengan harga 6.500 sehingga petani itu tidak merugi dalam hal produksi. Tetapi juga di sisi lain pemerintah juga punya kewajiban menjaga konsumen. Sehingga konsumen itu jangan pula dengan kenaikan harga gabah tetapi berasnya bisa menjadi naik. Nah, jadi sisi itu yang dua sisi ini kita harus jaga pemerintah untuk bisa menjaga bagaimana petani tidak merugi, tetapi juga konsumen bisa membeli dengan harga yang terjangkau. Utamanya menjelang hari besar keagamaan seperti ini. Ya, jadi pemerintah dalam hal ini kita bekerja sama dengan stakeholder lainnya, apakah itu Bulog atau produsen yang lain, misalnya Carun Pokpan dan lain-lain, itu yuk bersama-sama bagaimana ini pada saat-saat seperti ini kita punya peran lah, tunjukkan peran kita untuk bisa membantu masyarakat yang lebih luas untuk bisa menikmati harga yang layak pada saat mereka butuhkan. Sebelum kita nanti menikmati harga yang layak itu Pak, menarik tadi ada Pak Joni sampaikan kalau binaan petani yang dibina oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura ini kan memang ada banyak ya begitu Banyak. Ribuan. Nah, tapi kemudian tadi Bapak mengatakan mungkin di satu daerah ini tidak sama masa tanamnya supaya menjaga stabilitas harga. Apakah sampai sekarang dilakukan seperti itu? Siap. Di luar gabah begitu? Siap, seperti itu. Jadi bagaimana kita mengatur itu, kita namanya pola tanam, Pak. Iya. Jangan sampai pola tanam yang kita buat itu nanti tanamnya serentak sama-sama. Kalau nanti supply-nya besar, supply-nya besar, demand tetap seperti itu, harga akan turun. Jadi begini, bagaimana supply dan demand itu bisa berimbang di lapangan sehingga itu bisa menjamin petani, harga yang tetap. Menjamin petani juga menjamin konsumen. Dua sisi dipegang begitu ya. Kedua,
yang perlu juga sekarang dikembangkan oleh Pak Gubernur adalah bahwa kita ini sekarang bagaimana pada saat panennya berlimpah itu, misalnya cabai itu, hasil itu bisa dibeli oleh pemerintah melalui BUMD pangan kita, sehingga panen cabai, panen bawang apabila berlebih itu disimpan, bisa disimpan, kemudian nanti pada saat tidak panen itu keluar kembali, sehingga petani tidak merugi dalam produksinya. Tapi itu diolah lagi dalam bentuk kering atau dalam kering, dalam pasta dan lain-lain. Sehingga nanti itu sudah berjalan kah Pak Joni? Sudah Pak, pemerintah berjalan. Ada juga swasta yang menangani itu. Ada juga swasta. Ya, bekerja sama dengan pemerintah, dengan swasta. Nanti kita bahas apakah nanti ada di pasar murahnya juga? Siap. Gitu, Pak Budi, kalau kita bicara Bulog itu kan tidak hanya menyediakan beras begitu ya, tapi kemudian juga masyarakat sekarang melirik bagaimana peran Bulog itu untuk menyediakan ketersediaan minyak goreng juga, karena ini salah satu kebutuhan yang paling juga diharapkan oleh masyarakat. Seperti apa saat ini yang ada di Bulog? Baik, jadi kalau untuk beras sendiri kita ada 56.000 ton. Terus kemudian kalau untuk yang stok komersil kurang lebih ada 1.000 ton. Untuk yang premium ya, beras premium. Terus kemudian ada minyak kita ini sebenarnya tergantung dari order kita berapa jumlahnya ke produsen yang menyediakan minyak kita. Tapi memang minyak kita ini hanya kita sediakan untuk kegiatan pasar murah saja. Jadi tidak kita jual keluar bebas misalnya ke TPK atau RPK tidak. Tapi memang betul-betul memang melalui jalur yang ditetapkan oleh Bappenas. Kecuali beras ya Pak? Kecuali kalau beras bisa bebas. Bisa bebas. Yeah. Kalau untuk minyak kita khusus untuk kegiatan pasar murah. Jadi insya Allah nanti di kegiatan pasar murah yang akan diselenggarakan di TPRI juga akan kita sediakan minyak kita dengan harga 14.700. 14.700. Iya. Artinya stoknya kami pun juga sifatnya itu terbatas. Bukan terbatas, justru kita tuh sebenarnya bisa order lebih banyak. Oh begitu. Karena kita ada kerjasama dengan beberapa produsen pabrikan minyak kita, sehingga ini saya meyakini bahwa kalau seandainya ini diperbolehkan keluar dari pasar murah, kita bisa sediakan di pasar-pasar tradisional. Saya yakin harga minyak relatif lebih terkendali. Lebih terkendali ya. Iya. Karena kalau kita lihat di pasar-pasar tradisional, kayaknya mungkin headnya sudah di atas, di atas head, para pengecer itu menjual kalau begitu di kita kan di Bulog kan masih di bawah HET, 14.700 ya. Kalau di sana kan sudah di atas itu. Sudah di atas 15.700, 16.000 dan lain-lain. Nah terus kemudian kita juga ada stok gula pasir. Terus kemudian juga ada jagung yang insya Allah karena hari ini ada panen, Bulog juga punya jagung. Itu tadi harga ayam, telur, ikan juga mudah-mudahan lebih terkendali. Kalau daging frozen kita sudah tidak lagi menyediakan. Tidak lagi menyediakan. Tapi kita kalau seandainya ada permintaan, misalnya TVRI mau ada keperluan ya kita sediakan. Kita soalnya masih punya komunikasi dengan supplier kita. Baik. Pak Joni, selain Bulog besok yang akan memeriahkan Bazar pasar murah ini, siapa saja Pak yang digandeng? Ya, artinya produsen-produsen untuk minyak goreng ya, PT Musimas, kemudian ada PT Caruk Porpan, kemudian ada Bulog sendiri Pak, Bulog sendiri ikut terlibat, kemudian ada UMKM kita, kemudian juga ada kelompok petani tanaman pangan hortikultura yang ikut terlibat langsung memeriahkan Bazar Pangan Murah, bekerja sama antara Badan Pangan Nasional, Dinas Ketahanan Pangan Sumatera Utara dan TVRI. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa menjadi solusi untuk bagaimana kita bisa menstabilkan harga dan pasokan khususnya komoditi pangan menjelang HPKN. Gitu ya. Selain itu nanti mungkin ada masing-masing di pemerintah provinsi juga membuat pasar murah, kabupaten kota juga membuat gerakan pasar murah. Ini semua tujuannya adalah bagaimana bisa menstabilkan harga dan juga pasokan dan harga di lapangan. Gitu. Artinya nanti sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah, berapa kali nanti totalnya ada lagi Dinas Ketahanan Pangan Hortikultura ini melakukan Bazar Pasar Murah Pak? Iya. Ada agendanya berapa kali lagi? Ada mungkin 2-3 kali lagi Pak, tingkat provinsi. Kemudian juga masing-masing kabupaten kota juga membuat. Jumlah produsennya sama? Hampir sama Pak. Hampir sama. Yang terlibat juga hampir sama. Yang terlibat, iya. Oke. Pak Budi, nanti kalau di setiap pasar murah itu apakah ada batasan dari Bulog sendiri nanti misalnya untuk menjual minyak goreng atau misalnya gulanya sekian cuman begitu ya, dibatasi begitu. Ya. Kalau permintaan masyarakatnya tinggi bagaimana mengantisipasinya? Ya kita kan asumsinya kayak gini ya, kan pasar murah ini kalau bisa untuk pemerataan. Ya, Dan memang dari ketentuan Bappenas ada
ada batasannya. Satu konsumen itu maksimal misalnya minyak 2 liter. Minyak masih mau. Iya, karena kan kita khawatirnya nanti malah ditimbun lagi. Dia sekali beli langsung borong 1000 liter kan gimana? Kalau gini nggak salah ya, misalnya contoh dia datang sama anaknya, ibunya beli 2, anaknya beli 2. Ya, Kan masih wajar begitu. Ya mungkin Gitu ya. Pada prakteknya nanti bisa ya juga mudah-mudahan sih ya, kalau perhitungan kami sih sebenarnya karena anak bayi misalnya kan ya misalnya masih kecil kan ya itu nggak artinya yang dewasa gitu. oh ya bisa lah bisa Itu bisa ya Pak, itu dia. Ya. Oke. Kita anggap sebagai konsumen juga. Pak Budi, yang paling diharapkan banyak terjual nanti atau banyak diambil masyarakat itu di pasar murah itu apa saja? Yang kita jual di pasar murah itu beras, kemudian ada kalau minyak kita ada juga, terus kemudian ada gula pasir, terus kemudian ada beras premiumnya juga. Iya. Oke. Pak Joni, kalau misalnya sejauh ini bagaimana upaya Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura juga untuk mensosialisasikan terkait adanya pasar murah yang dilakukan nanti di TPRI Sumatera Utara, di halaman TPRI Sumatera Utara begitu? Iya, baik. Jadi alhamdulillah tahun ini Pak ya, Badan Pangan Nasional, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan TPRI kerjasama nih. Dilaksanakan di tanggal 19 ya. Iya. Artinya di pertengahan Ramadan. Ini mudah-mudahan diketahui semua masyarakat. Dan kita juga di kantor kita Pak sudah kita sampaikan kepada penyuluh-penyuluh kita, ini ada kegiatan seperti ini yang gunanya apa? Yang tadi itu, ya bagaimana bisa mendekatkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu, Pak. Baik. Ya. Tapi sejauh ini respon masyarakat bagaimana Pak? Bagus, masyarakat itu bagus. Itu mungkin kita lihat tanggal Rabu, ya mudah-mudahan banyak yang berbondong-bondong kemari untuk melakukan transaksi pembelian. Baik. Ya, gitu Pak. Pak Budi, selain pasar murah, apa saja upaya di Bulog sendiri untuk kemudian bisa menjangkau masyarakat supaya masyarakat bisa terbantu untuk memenuhi kebutuhan yang mereka mau? Ya baik, jadi memang di satu sisi kan kita berupaya untuk mengangkat tadi ya harga padi di tingkat petani. Iya. Agar di satu sisi kita punya kontinuitas, kita mendorong mereka untuk tetap bersemangat memproduksi padi, sehingga kalau semangat, semua petani semangat, setiap lahan itu ditanamin, dinas pertanian juga siap membantu gitu kan, harapannya nanti kita betul-betul memang swasembada. Tapi dengan itu tadi petani dijamin dulu harganya. Nah kalau petani dijamin harga ini kan pasti mereka bergairah menanam lagi. Kemudian bisa meningkatkan produksi. Nah kalau sudah meningkatkan produksi kan mudah-mudahan di tingkat konsumennya itu akan relatif terkendali. Toh kalau begitu misalnya ada gejolak karena mungkin hari besar seperti sekarang. Itu wajar saja Pak Budi? Wajar. Jadi kita melakukan kegiatan operasi stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP. Kita ada perintahnya dari Bappenas. Tapi di setiap SPHP itu kita melakukan ada beberapa saluran, salah satunya RPK dan juga TPK yang ada di dalam pasar tradisional. Itu pun kami kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dalam kaitan dengan verifikasi siapa pedagangnya, berapa kuantumnya. Karena memang kita tidak mau beras CBP yang sudah kita kelola ini kemudian dijual dan tidak dipertanggungjawabkan dengan baik di tingkat lapangan. Sehingga harapan kita memang beras yang nanti kita suplai ke pasar, ke RPK itu betul-betul memang dinikmati masyarakat. Apalagi di dalam beras ini memang kan ada nilai subsidinya. Kalau HET di depan harga di depan pintu gudang Bulog itu 11.300. HET diterima masyarakat tuh maksimal di 13.100. Ini kualitas berasnya medium dan sejauh ini sih masyarakat antusias lah membeli dari. Karena itu dengan TPRI mudah-mudahan kita bisa lebih masif mempublikasi kepada masyarakat bahwa hari ini ada beras SPHP di setiap pasar tradisional di wilayah Sumut dan kemudian ada juga di RPK terdekat dengan harga tadi maksimum di 13.100. 13.100 ya. Kalau SPHP ini memang sudah terkenal ya Pak ya. Di mana-mana orang udah tahu, masyarakat sudah tahu SPHP ya begitu ya. Gitu. Oke, Pak Budi. Kemarin ada pernyataan ketika ada sidang yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, di mana mengharapkan supaya produsen itu tidak lagi menjual ke sub-sub gitu, artinya pengecer itu bisa beli langsung ke produsen sehingga tidak harganya tidak selisihnya tinggi gitu loh, sehingga pengecer yang ada di pasar tradisional itu tidak menaikkan harga jauh dari harga head begitu Pak. Tanggapan bagaimana Pak? Untuk minyak ya? Iya untuk minyak.
Kalau minyak sebenarnya mereka untuk produsen nggak bisa langsung, mereka tetap harus pakai D1, salah satunya Bulog. Jadi mereka punya D1-nya sendiri. Oke. Kalau dulu D1-nya itu bisa D2, D3 Iya, dan pengecer. gitu. Nah sekarang Harusnya kan D1 langsung ke langsung ke pengecer kan begitu. Nah ini sekarang boleh. Ini merupakan satu kebijakan yang menurut kami bagus karena memotong rantai pasok sehingga ada hal-hal yang barangkali mungkin berkaitan dengan potensi HET itu terlampaui itu bisa kita hindari lah. Begitu. Jadi saya mendukung sekali. Mendukung ya Pak? Iya mendukung. Memutus mata rantai itu jangan panjang sekali begitu ya Pak Budi? Iya. Baik. Pak Juwaini, apakah nanti di Bajar Pasar Murah ini akan juga nanti mengutamakan produk-produk hasil pertanian binaan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura? Sesaat lagi tetap bersama kami di Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Baik, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Sumber Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas dengan topik yang kita angkat adalah gerakan Bajar Pasar Murah. Saya ke Pak Joni lagi nih. Pak Joni, kalau kita bicara tentang nanti produk-produk atau bahan pangan kita yang dijual nanti di Pasar Murah itu, di Bajar Pasar Murah itu, apakah juga akan menampung hasil pertanian dari binaan petani kita ya? Iya, petani Bapak. Baik Pak, terima kasih. Memang ya, artinya bagaimana Bajar atau gerakan pangan murah itu bisa menjadi ajang bisnisnya penjualan oleh petani langsung kepada konsumen. Karena apa? Dengan seperti itu kita harapkan bisa memutus rantai tata niaganya. Kalau kita putus rantai tata niaganya itu satu atau dua rantai kita putus atau satu aja, itu bisa memberikan tambahan keuntungan bagi petani. Seperti itu Pak. Jadi memang gerakan pangan murah ini selain kepada memastikan stabilitas harga dan juga petani itu ikut bisa menambah penghasilan mereka. Kemudian tentang ketersediaan Pak Pinwil Bulog, kita di Sumatera Utara itu kalau untuk gabah kan sedang panen, untuk beras tadi disampaikan seperti itu kondisi stoknya. Kalau untuk cabai kita sekarang ini di hampir bulan Maret aja ada ketersediaan kita kurang lebih ada 9.000 ton. Pak. Kemudian kebutuhan kita di bulan Maret ini ada 6.000 ton, artinya masih ada surplus untuk komoditi cabai merah. Kemudian juga untuk komoditi bawang, ya seperti itu. Ada ketersediaan kita seperti itu. Ada kurang lebih di 3.500, ada kebutuhan 3.200 ton itu bisa kita siapkan di bulan Maret ini. Artinya ibu-ibu rumah tangga yang akan menyalakan Lebaran ini jangan khawatir bahwa stok itu ada. Stok kita ada aman, bahkan surplus begitu ya. Surplus, kemudian juga melalui kita di tim pemerintah Provinsi Sumatera Utara, baik tim TPI dan Satgas Pangan itu memastikan lonjakan harga itu tidak begitu berpengaruh nyata terhadap daya beli masyarakat nantinya. Karena daya beli ini kuncinya nanti bisa bagaimana masyarakat itu bisa menikmati daya beli itu sehingga tidak mengganggu inflasi. Seperti itu Pak. Kalau kita bicara tentang kebutuhan Sumatera Utara dari jumlah penduduk, kemudian juga mungkin hasil pertanian kita sekarang ini, mungkin Pak Juwani katakan dengan tim ya pasti surplus begitu. Bagaimana kemudian kalau ada upaya nanti mengirim produk-produk kita ini keluar provinsi Pak, mungkin lebih tinggi harga di sana, sehingga akan terjadi kan kebutuhan di sini berkurang begitu. Tapi kan petani tetap mencari bagaimana cara menjual lebih besar begitu. Iya. Tentunya seperti itu ya, tapi kita untuk kebutuhan Sumatera Utara kita pastikan itu harus tersedia dulu, baru bisa kirim keluar. Tentunya melalui mekanisme yang ada, seperti Bulog memastikan berapa kebutuhan. Nah, karena memang kami Pak dari Dinas Pertanian itu sisi produksi, sisi pemasarannya ada peran Bulog di situ, ada peran yang lain di situ. Ini memastikan bahwa untuk kebutuhan Sumatera Utara dijamin itu bisa terpenuhi, baru bisa ini kirim keluar. Jangan nanti keluar terpenuhi kita di sini kurang. Nah, itu nggak betul seperti itu. Jadi tentunya hal ini kita sudah antisipasi dengan berbagai cara, gitu, Pak. Ya. Pak Budi, kalau kita bicara tentang SPHP, sekarang ini bagaimana nih masyarakat untuk membeli SPHP kita, Pak? Tinggi kah setiap bulan itu permintaan masyarakat SPHP kita? Mengingatkan itu kan lumayan enak juga begitu, harga terjangkau kan gitu. Ya baik. Jadi kalau untuk SPHP sendiri ini kan sebenarnya sudah ditetapkan juga angkanya dari sejak awal tahun. Jadi memang kita hanya dikasih
kemarin itu antara bulan Januari sampai Februari. Tapi Februari kemarin kan sempat dihentikan karena memang masuk panen. Nah kemarin pertanggal 6 Maret itu kita ini lagi sudah dimulai lagi pelaksanaan SPHP dan ini memang kita laksanakan di seluruh wilayah Sumut, tapi dengan target angka tertentu kuantumnya. Karena secara nasional pemerintah merasa yakin bahwa ini masih bulan panen dan gejolak harga tidak terlalu banyak, sehingga khawatirnya malah justru Hulu nggak usah ngurangin terlalu banyak begitu ya. Khawatirnya justru nanti menekan harga di tingkat petani. Sehingga ya udah SPHP tetap dilaksanakan untuk jagain wilayah-wilayah memang potensi ada kenaikan harga. Karena itu jumlahnya secara nasional itu hanya 150.000 ton. Nah, kalau untuk wilayah Sumut itu hanya 11.000 ton. Dan sampai dengan hari ini kurang lebih kita sudah ngelontorin sekitar 6.000 ton. Jadi sampai dengan akhir bulan pun masih 5.000. Masih aman. Berarti artinya masih bisa. Masih terus kita, iya. Karena kan tinggi juga permintaan masyarakat akan SPHP gitu ya Pak? Ya itu tadi, karena salurannya juga kita pastikan harus verifikasi dulu oleh Dinas Ketahanan Pangan, mitranya siapa saja, sehingga memang kapanpun beliau mau monef ke lokasi pun kita udah siapkan. Gitu. Artinya memang betul-betul kita yakinkan karena jumlahnya tadi dibatasi, ya bukan dibatasi lah, artinya dengan kuantum tertentu, akhirnya jumlah yang jumlah orang yang bisa mendistribusikan itu juga kita kendalikan betul, agar memastikan bahwa memang hanya masyarakat yang butuh yang beli. Oke. Tapi menurut Pak Budi, yakinkah kemudian meskipun saat ini masa panen begitu ya, tingginya permintaan masyarakat akan SPHP ini karena tingginya juga harga beras di pasaran? Ya mungkin memang ada kaitannya, mungkin pertama karena pasti ada kaitannya kan Pak Budi? Iya, Pak Budi. Iya betul. Di samping sisi mungkin juga mereka sudah terbiasa dengan beras SPHP juga. Terus yang kedua juga memang ya ada potensi naik juga. Karena memang potensi naiknya itu bukan disebabkan oleh langkanya beras. Tetapi karena memang ada kecenderungan masyarakat ini mengambil yang premium dulu. Jadi mungkin karena ini lagi musim puasa, jadi konsumsi terhadap beras premium itu ternyata agak naik juga. Naik begitu ya, pengen yang enak-enak begitu ya. Betul itu yang terjadi. Jadi memang ada potensi di situ. Pak Joni, ada sependapatkah kemudian dengan Bulog ini yang mempengaruhi sehingga mungkin kenaikan harga beras kita masih terus terjadi? Ya, jadi artinya beras medium, beras premium kalau di Bulog di kita sekarang ini nggak jauh beda Pak rasanya. Karena apa? Ya di SPHP juga kualitasnya bagus, mediumnya, dan juga memang sekarang ini sumber berasnya itu dari lokal dan dalam negeri, tidak dari luar Pak. Artinya beras yang diproduksi untuk SPHP itu ada beras yang fresh, yang baru. Langsung dari gabah. Dari gabah fresh, sehingga kita menikmatinya juga bisa lebih lebih enak lah. Lebih enak dikonsumsi. Apalagi kita kalau ambil yang premium. Yang premium. Jadi semua itu Pak lokal. Kalau dulu kan ada import dari luar, import dari luar. Sekarang ini enggak. Kebanyakan beras SPHP itu adalah merupakan produk lokal. Nah, sehingga bisa lebih fresh lah. Baru panen langsung diolah menjadi beras gitu. Pak Budi, apakah nanti beras gabah yang dibeli dari masyarakat kita yang panen ini namanya juga akan sama SPHP? SPHP juga. Tetap karena sama. kan cadangan tapi berarti kan kualitasnya bagus dong Mas Pak Budi? Bagus. Jadi bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa SPHP itu kualitasnya juga hampir ke premium gitu kan gitu dia? Iya. Nah. Jadi gini, saya bisa sampaikan pertama tuh kalau untuk sekarang beras SPHP itu jenisnya ada 2. Ada yang dari luar negeri, ada yang dari dalam negeri. Ini kalau yang dari dalam negeri itu berasnya fresh. Kodenya apa yang mereka tahu kan di Goni nggak ada kodenya. Iya. Memang harus ada ke depannya, tapi karena memang kebijakan dari pusat juga SPHP hanya satu jenis saja. Satu jenis saja ya. Takutnya nanti nggak laku yang dari impor, lokal semuanya kan gitu ya. Iya, karena memang fresh dan harum baunya, memang langsung dari petani. Dan sumbernya memang satu, dari cadangan beras pemerintah. Nanti kan termasuk untuk SPHP. Kalau kita ada bencana juga bencana alam ngambil dari beras itu. Nanti kalau untuk bantuan pangan juga dilanjut, pemerintah juga dari situ. Semua sumbernya sama. Satu beras dari pemerintah. Satu beras dari pemerintah. Iya.
Oke. Jadi tidak dibeda-bedain. Beda-bedain ya. Takutnya kalau dibeda-bedain kan ini saya minta lokal dong gitu. Saya minta lokal gitu ya. Saya SPHP luar negeri dong. Baik. Pak Joni, nanti kalau di pasar Banjar Pasar Murah itu, nah nanti bagaimana kemudian nanti pantauan Bapak dengan tim supaya nanti ini bisa berjalan dengan baik lah. Ya, artinya kita mengharapkan nanti para pelaksanaannya bisa tertib ya, tertib, yakin bahwa konsumen yang datang itu dapat terlayani, ya terlayani, jangan berbondong-bondong sehingga tidak menimbulkan kepanikan, jangan panik Pak, bahwa silakan aja normal aja dalam pelaksanaannya, pemerintah pasti dalam pelaksanaan Banjar ini semua bisa terlayani dengan baik, seperti itu. Baik. Kalau nanti kedepannya kan ada wacana juga nanti akan ada Banjar Pasar di seputaran kantor gubernur. Iya. Ini samakah mungkin? Hampir sama prinsipnya. Banjar Pasar Murah itu yang pelaksanaannya dilaksanakan di kantor gubernur, nggak salah saya mulai tanggal 20 berapa itu sampai dengan tanggal sekian itu sebelum. Iya, berapa hari Pak kalau di sana? Di sana 2 sesi Pak, ada 2 sesi. Ya? 2 sesi kalau di sini 1 sesi aja. Ya, kalau di sana 2 sesi begitu Pak. Berarti kan jumlah kelipatannya begitu ya Pak? Iya. Berarti banyak stok yang dikeluarkan. Banyak stok di sana, harapannya seluruh ASN bisa di sana ikut berbelanja. Emang intinya bagaimana ASN bisa dipenuhi kebutuhannya dan juga masyarakat umum. Pak Budi kan kalau lihat, tadi kata Pak Joni kalau nanti di kantor gubernur itu akan ada 2 sesi. Berarti 2 kali lipat dong harus dikeluarkan nanti. Iya, siap stok aja. minyak gorengnya. Iya. Itu kan susah mengantisipasi banyak ASN yang datang nanti ke sana. Ya, prinsipnya kita harus siapkan karena memang kondisinya sekarang kan memang masyarakat memang ada kecenderungan untuk membeli gitu kan. Jadi kita memang harus siap dengan penyediaan itu. Apalagi memang salah satu jalur yang memang ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Bappenas, yaitu tadi melalui Dinas Ketahanan Pangan. Jadi kami itu nggak bisa sembarangan Pak mengeluarkan itu Pak. Harus ada apa dari sini ya? Harus, bahkan sekarang apa yang bisa kami keluarkan secara mandiri nggak ada Pak. Melalui siapapun. Jadi termasuk misalnya saya harus menjual ke toko yang ada di dalam pasar, menjual ke toko yang ada di luar pasar yang kita sebut RPK. Itu harus mendapat verifikasi dari Dinas Ketahanan Pangan Pak. Jadi nggak ada yang kita keluarkan atas inisiatif sendiri, itu nggak ada Pak. Jadi betul-betul memang atas koordinasi dari Dinas Ketahanan Pangan. Baik. Pak, tapi kenapa ini Pak? Apakah karena memang ketersediaan kita masih cukup? Kemudian stabilitas harganya juga masih terjaga atau bagaimana? Karena belum ada halo-halo permintaan dari Bulog begitu untuk turun tangan. Tapi kan kalau kita pikir semakin banyak Bulog, artinya semakin sering Bulog muncul, harga minyak goreng di pasar pasti juga nggak terlalu tinggi begitu. Iya, itulah saya bilang tadi stabilitas pasokan dan harga. Fungsi seperti itu. Jadi artinya jauh sebelum ini juga Bulog ada berperan dengan Bulog, dengan kantor pos, dengan dengan ID Food dan lain-lain, itu memberikan namanya bantuan pangan kepada masyarakat. Ini juga berdampak terhadap kondisi ini. Jadi sekarang masyarakat itu sudah kuat ketahanan pangannya, tidak yakin kita bahwa paling tidak di rumah tangga itu sudah ada stok beras di 5-10 kilo di setiap rumah tangga. Karena ada bantuan yang itu gratis ya kemarin semua. Bantuan pangan murah kepada masyarakat. Tapi kan itu Bulog juga penyediaannya kan? Ya Bulog bersama dengan yang lain-lain. Jadi memang pelaksana yang mengeksekusi di lapangan itu Bulog Pak. Nah, kalau kita dari sisi produksi bagaimana kalau nanti gabah nggak ada, baru kita nggak kerja. Tapi kalau dari mengeksekusi itu Pak Budi nih di lapangan dengan timnya. Nah, kita dari sisi produksi bagaimana produksi itu aman di Sumatera Utara. Misalnya kita setahun ini berapa banyak nanam padi, itu saya rencanakan Pak, bahwa dengan luas lahan seperti itu, karena di Sumatera Utara ini dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 15 juta jiwa itu hampir seluruhnya itu mengkonsumsi beras. Dan itu diyakini harus ada. Dan alhamdulillah Pak di Sumatera Utara, Bapak tidak pernah lihat di Sumatera Utara ini walaupun harga beras naik, tapi tidak pernah ada antrian orang beli beras. Itu menandakan stoknya aman. Tetapi mungkin ada keluhan sedikit, ada keluhan. Tapi ada keluhan seperti kata Pak Budi tadi, ya masyarakat cenderung menggunakan beras premium kan gitu. Karena bulan puasa. Saya tambahin terkait dengan produksi tadi. Jadi memang
ini pertama dalam sejarah Sumatera Utara, Pak. Tadi betapa produksi sekarang baik. Itu hampir di seluruh cabang, Pak. Kami itu bisa melakukan pengadaan sampai Nias. Nggak pernah kami dalam sejarah itu Nias pengadaan. Padang Sidempuan. Ini bisa sekarang. Jadi betapa pertama memang ini petani sudah seluruhnya tahu lah dengan harga 6.500 memang harga yang cukup baik buat mereka. Sehingga di satu sisi pun juga petani merasa bahwa wah ini berarti udah harus kita setor ke Bulog. Di samping memang itu juga merupakan satu simbol kita dalam masa produksi yang baik gitu. Jadi artinya dari 33 kabupaten kota itu memang semuanya bisa di mana wilayah Bulog itu bisa adanya stok gitu ya. Betul. Ya kalau untuk kota Medan, tebing tinggi enggak lah. Tapi kalau wilayah kayak Karo, Dairi, Pampas itu hal yang mungkin barangkali kecil kemungkinannya kan. Tapi hari ini ada pengadaan dari sana. Ada pengadaan. Ada Nias bahkan. Gunung Sitoli. Luar biasa itu. Ada pengadaan dari sana. Iya. Pembelian. Tadi kata Pak Joni, artinya ketika stabilitas ketahanan pangan kita itu aman, berarti memang Bulog nggak perlu terlalu repot kan? Tanggapannya bagaimana? Iya betul memang. Jadi ya kan kalau kita Bulog itu repot, berarti ketahanan pangan kita agak khawatir begitu, Pak Budi? Jadi sebenarnya kan kalau beratnya kan Bulog ini kan operatornya pemerintah dalam mengeksekusi setiap kebijakan ketahanan pangan. Kalau untuk misalnya periode paceklik sampai dengan akhir tahun, itu kan di mana memang harga lagi naik. Ya kerjaan Bulog ya pasti SPHP, kemudian bantuan pangan. Nah ini kita kan masuk masa panen yang memang dari awal udah maju. Sehingga bulan Januari pun kami sudah melakukan pengadaan. Januari, Februari, Maret, sampai April nanti kita harus mencapai 3 juta ton. Artinya ketahanan pangan yang dimaksud itu, apakah memang ketahanan itu pangan itu digeser ke masyarakat yang ketika pada saat yang sama itu ada kekurangan pasokan. Ya kita geser cadangan ini. Tapi ketika misalnya masyarakat sudah penuh, harga tidak naik, ya kita simpen dulu lah. Karena kan sifat pangan itu kan musiman. Nah nanti kalau begitu paceklik baru kita salurkan lagi. Kan sifatnya gitu. Jadi tahan sepanjang tahun. Tahan sepanjang tahun begitu ya, supaya aman begitu ya. Antisipasi kekurangan gitu ya. Tapi Pak Joni, apa ini triknya dilakukan supaya kok bisa berhasil sekali nih petani kita di Sumatera Utara untuk tahun ini? Ya artinya kalau kita lihat kan musim kan hujan nggak menentu kan begitu ya, banjir di mana-mana begitu. Baik Pak, artinya kita melalui Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Hortikultura Sumatera Utara atas arahan pimpinan dalam hal ini Pak Gubernur Sumatera Utara, selalu kita mengadakan program Pak, program bagaimana membantu petani misalnya dalam hal bencana, ada dampak perubahan iklim ya, baik kekeringan maupun kebanjiran. Ini kita antisipasi di lapangan dengan melakukan peran penyuluh dan petugas lapangan sehingga bisa membantu petani dalam mengantisipasi kemungkinan yang terjadi. Ada sekolah lapang iklim namanya. Nah itu gunanya apa? Bagi petani itu udah cerdas bagaimana untuk bisa mengantisipasi pertanamannya sehingga bisa terbebas dari serangan baik kebanjiran maupun kekeringan. Contoh misalnya kalau kita menanam padi, kalau sudah tahu kita Desember nanti akan ada curah hujan yang tinggi, tentunya kita harus bisa bertanam di Oktober, sehingga pada Desember pertanaman padi sudah tinggi, itu tidak begitu berdampak lagi terhadap tanaman padi seperti itu. Jadi ada kiat-kiat siasat-siasat yang kita buat sehingga ini bagaimana kita bisa bersahabat atau bergandengan tangan atau jalan beriringan dengan situasi yang ada. Seperti itu. Menarik sekali nih. Dan pemirsa tentunya kita akan masih hadir nanti di segmen terakhir. Untuk itu tetap bersama kami di Sebelum Menyapa dalam segmen Kupas Tuntas. Iya, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami di Sumber Penyapa. Dan saya kembali ke Pak Joini. Pak Joini, nanti kalau misalnya di Banjar Pasar Murah itu berapa lama Pak, dari jam berapa ke jam berapa gitu? Supaya masyarakat tahu juga nanti untuk menyediakan waktunya. Para ASN tahu jam berapa dia harus hadir begitu. Ya pagi ya, jam 9 pagi sampai jam pukul 15 sore ya. Jam 15 sore. Kalau salah seperti itu waktunya. Kalau stoknya habis, jam berapa tutup? Gua dipastikan sampai dengan pukul 15 itu stok tersedia. Ya Pak Pidum nanti mungkin bisa menerangkan. Belum. Takutnya kan begitu Pak Joni. Animo masyarakat itu kalau banyak nanti tentunya kita lihat situ sehingga bisa terlayani semua. Gitu Pak Budi ya. Gitu ya. Pak Budi. Tadi kata Pak Joni kan itu operasinya dari jam 9 pagi sampai jam 15.
Yakin nggak Pak cukup ini sampai jam 15? Takutnya jam 12 sudah habis Pak. Sebenarnya ya itu Nanti yang takut bulu habis gitu ya kan? yang harus kita hindari kan aksi borongnya tadi. Iya. Gitu ya. Iya, artinya ketika ya kita akan memperbanyak karena kita paham bahwa mungkin ini waktunya ibu-ibu memang rumah tangga mencari kebutuhan pokok untuk mungkin lebaran dan lain-lain. Ya kita antisipasi dengan perbanyak personil yang akan kita melayani. Tapi juga ya mohon dimaklum karena masyarakat kan semuanya juga butuh sehingga tidak boleh lah harus borong, ada aksi borong itu jangan. Jadi himbauan saya sih ya memang kita sama-sama hindari aksi borong tadi dengan cara patuh terhadap ketentuan dari Bappenas. Jadi maksimal satu orang konsumen ini misalnya gula pasir ya 2 kilo, nanti beras ya maksimal 1 sak atau 2 sak, mohon maaf, 10 kilo. Nah nanti untuk minyaknya 2 liter. Ya kan besok kan ada lagi di kantor gubernur kan gitu. Jadi berasnya 2 sak, SPHP-nya 2 sak. Iya, tapi kalau kita sudah atur seperti itu kok tiba-tiba habis. Yang 10-10. Ukurannya ya SPHP-nya nggak ada yang 10-10 ya. Nggak ada, 5 kilo. 5 semua. Takutnya masyarakat minta SPHP-nya dong Mas, tapi yang 10-10 Tapi kalau misalnya tadi dibuka jam 15 kok jam 2 habis, ya sebelum habis kita isi lagi. Oh gitu ya, itu yang paling penting. Supaya masyarakat nggak khawatir Pak Budi. Itu yang paling penting. Nanti malah rame, udah ngantri panjang habis di tengah jalan kan. Baik, Pak Budi. Kemudian nanti pembayaran itu bisa cashless atau gimana? Bisa cash, bisa? Sebenarnya sih ya kita inginnya cashless sih, karena transaksinya jelas lebih mudah gitu. Tapi karena memang kita paham masyarakat kita belum seluruhnya. Tapi sediakan pembayaran non tunai disediakan? Iya disediakan, kita sediakan. Kita coba usahakan dengan. Tapi apalagi nanti ASN banyak pasti mungkin pembayaran non tunai juga banyak begitu ya. Iya. Tapi kalau kalau Pak Juan ya bagaimana tanggapannya ini? Kalau terkait dengan pembayaran itu? Ya artinya sekarang ini pemerintah kan sedang menggalakkan pembayaran non tunai ya. Non tunai. Nah, tapi nanti kalau masyarakat belum bisa bertransaksi dengan non tunai, kita juga melayani di sini dalam bentuk non tunai. Tapi pelaku UMKM kita yakin nggak sih udah punya? Udah sebagian besar udah saran disiapkan dan mereka udah tahu pengetahuan itu. Udah tahu semuanya. Udah tahu, cuman tinggal masyarakatnya mungkin belum terbiasa dengan itu kita di sini kan. Jadi besok setiap peserta itu wajib menggunakan ada pembayaran non tunai. Ada non tunai. Oke. Pak Jo ini untuk pelaku UMKM kita, bagaimana nih menurut prediksi Pak Jo ini nanti peluang mereka nanti untuk bisa menjual produk-produk ini? Selama nanti ada bazar pasar murah ini kan, meskipun tidak menjadi sasaran utama warga atau masyarakat, tapi kan begitu melihat produk-produk UMKM itu kan bisa juga tertarik nih sekaligus promosi sekaligus penjual begitu. Saya yakin Pak, produk-produk UMKM yang dipasarkan besok itu merupakan produk-produk yang sangat dibutuhkan menjelang hari Lebaran. Lebaran begitu pasti ya. Dibutuhkan. Apakah itu keripik, macam gitu kue, ibu-ibu ini kan kalau melihat itu kan dia udah gerem aja gatel tanggung belanjanya. Gitu. Jadi artinya produk-produk UMKM itu besok berpeluang. Artinya kebutuhan rumah tangga untuk menjelang HBK itu sangat diminati saat ini Pak. Ya, kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan Lebaran itu. Ini waktu kita tinggal 3 menit. Saya kasih 1 menit sama Bapak Budi. Apa nih harapannya supaya nanti artinya apa yang mau disampaikan oleh Bulog sendiri supaya nanti masyarakat juga nggak khawatir datang jam 1 juga masih ada gitu. Artinya selama bazar pasar murah itu pasti akan dapat membeli, tapi dengan artinya pasti ada batasannya minimal 2 liter untuk minyak gorengnya, 2 goni untuk 2 sak ya, 2 sak untuk SPHP-nya, tapi itu kan yang 5 kilo gitu, dan 2 kilo untuk gula pasirnya. Baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan acara bazar murah di TVRI ini, kita memang diminta untuk menyediakan produk-produk pangan murah yang sumbernya adalah dari salah satunya cadangan beras pemerintah. Itu nanti dalam bentuk beras SPHP ukuran 5 kilo. Nanti masyarakat bisa mendapatkan maksimum di 2 sak. Terus kemudian juga kita sediakan untuk minyak kita dengan harga maksimum di 14.700 per liter. Terus kemudian maksimum di 2 liter masyarakatnya. Kemudian juga ada gula pasir yang kita sediakan di sana. Terus saya himbau kepada masyarakat agar silakan datang, jangan khawatir stoknya nanti kehabisan. Tapi himbauan saya agar jangan juga terlalu berkerumun. Terus kemudian juga jangan lupa ya kita akan sediakan untuk pembayaran cashless, tapi kalau misalnya memungkinkan
saya sediakan uang pas dari rumah. Iya. Mungkin itu, jangan khawatir nanti stoknya tetap insya Allah kita ada sampai waktu Jam yang ditetapkan, jam 15. Oke, ada sampai jam 15. Pak Joy, ini apa yang mau disampaikan ke masyarakat, Pak? Supaya nanti ini bisa berjalan lancar, kemudian masyarakat juga bisa terlayani semuanya. Baik, seperti yang disampaikan Pak Pemilu Bulog, itu hal seperti itu tetap kita jaga. Kemudian juga akan saya coba akan sampaikan secara luas bahwa untuk masyarakat Sumatera Utara, baik yang bisa hadir di acaranya pangan pajar murah yang di TPRI ataupun yang di seluruh kabupaten kota, bahwa kita pemerintah Provinsi Sumatera Utara meyakinkan, memastikan dengan Bulog bahwa stok itu ada, Pak, aman stok itu, sehingga jangan kita berperilaku di lapangan itu seolah-olah stok itu tidak ada. Jadi ada panik buying dalam hal berbelanja. Ini kadang-kadang panik buying ini menimbulkan situasi yang berbeda setelahnya. Jadi harapan kita pemerintah Provinsi Sumatera Utara meyakinkan, menjamin stok tersedia, jangan panik untuk berbelanja untuk memenuhi kebutuhan di Sumatera Utara. Itu aja, dan berbelanja secara bijak. Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Juwani. Terima kasih Pak Juwani, Muhammad Juwani sudah hadir di TPRI Sumatera Utara pada dialog sumber penjama dalam segmen Kupas Tuntas. Terima kasih Pak Budi Cahyanto selaku pemimpin Perum Bulog wilayah Sumatera Utara. Ya, tentunya seperti yang disampaikan oleh kedua narasumber ini tadi, nanti bazar pasar murah yang dilakukan di halaman TPRI Sumatera Utara pada tanggal 19 Maret 2025 ini dijamin ketersediaannya ada untuk masyarakat yang nanti berkunjung ke halaman TPRI Sumatera Utara, dimulai pada pukul 9 pagi sampai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tidak perlu khawatir, yang pasti sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak penyelenggara nanti, masyarakat semuanya pasti terlayani. Jangan lupa gerakan Bazar Pasar Murah yang akan dilangsungkan nanti dalam TPRI Sumatera Utara pada 19 Maret 2025. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap-siap.